Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Langsung aja teman-teman semua. Kali ini kita akan review tentang English Grammar of Tenses. Tenses. Secara meaning, teman-teman semuanya, tenses adalah artinya waktu. It is talking about the time. Dalam bahasa Inggris, jumlah semuanya ada 16. Dalam artian, ada 4 dari setiap tenses dan dikali 4. Jadi, total berjumlah 16. Sebelumnya, itu ada apa aja sih? Kita lihat one by one. Teman-teman semua, yang pertama adalah namanya simple present. Yang ini ada 4 anak-anaknya. Itu yang pertama ya, dari kajian present. Terus yang berikutnya itu namanya adalah simple past. Dan ini juga ada 4 anak-anaknya. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga itu namanya adalah simple future. Dan ini sebenarnya ada 4. Cuman ini semacam kayak perpecahan sedikit dari bagian atau dari konteks future. Kemudian yang terakhir teman-teman, itu ada yang namanya past future. Juga ada 4. Oke, mari kita lihat secara mendalam one by one. Yang pertama adalah simple present, yaitu simple present tense. Di sini artinya adalah sebuah tenses yang menginfokan sebuah fakta, kebiasaan, dan kegiatan rutin atau kegiatan biasa. Oke, yang pertama adalah dari kata-kata fakta tersebut itu the sun sets in the west. Matahari terbenam di barat. Ya, ini merupakan sebuah fakta. The sun sets in the west. Jangan lupa ya, the sun ini sebagai subjek, sets-nya sebagai verb menggunakan is. Karena kenapa? Karena untuk dari kata sun adalah kata benda jatuhnya. Jadi untuk verbnya menggunakan s. Yang kedua adalah menginginkan yang namanya sebuah habit, kebiasaan. For example like Gina always smiles to everyone. Ya, sebuah kebiasaan dengan adanya sebuah kata dari always di sini. Kata always juga ada teman-temannya. For example like usually, seldom, often, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah my father writes 2 books a year. Seperti biasa, dari kata my father harus diikuti yang namanya verb yang berakhiran is atau s. Nah di sini berarti my father writes 2 books a year. Jadi untuk yang namanya simple present tense, jangan lupa menggunakannya verb one dan menggunakan verb s. Tapi lihat juga dari bagian subjeknya. Di sini ada keterangannya. Untuk yang he, she, it menggunakan yang namanya verb s. Untuk yang they, we, I, you menggunakan do ya. Dan untuk yang he, she, it menggunakan does. Seperti itu. Itu untuk yang simple present tense. Dan sekarang kita ke yang berikutnya. Ini adalah present continuous tense. Oke teman-teman, yang ini adalah bagian dari kajian yang sedang berlangsung. Juga ya bisa dikatakan sebagai sedang berlangsung sementara. Jangan lupa teman-teman, yang namanya continuous menggunakan verbnya ditambahkan ing. Plus juga bagian awalnya to be. Jadi subjeknya main, kemudian tambahkan to be, dan tambahkan juga verb ing. For example like I am playing football now. Ya diartikan saya sedang bermain sepak bola sekarang. Kegiatan tersebut sedang berlangsung, sedang terjadi. Jangan lupa menggunakan to be dan verb ing. Kalau yang berikutnya lagi, they normally play football, but today they are playing basketball.
Mereka tuh biasanya main sepak bola, tapi sekarang mereka sedang bermain bola basket. Ya, sebuah perbandingan, tapi yang disorot adalah dari yang but ya. But today they are playing basketball. Oke, jangan lupa sebuah tenses yang menerangkan kegiatan yang sedang terjadi atau berlangsung, yaitu present continuous tense. Berikutnya adalah present perfect tense. Nah, yang ini lagi nih. Kita mulai yang ketiga, sebuah kegiatan yang udah selesai saat si pembicara membicarakan hal tersebut. Sudah selesai, sudah beres, dan si pembicara melaporkan, memberitahu. Contohnya gini. Okay, I have studied 3 sections of this book until now. Yang pertama bisa dilihat, saya udah mempelajari ya 3 bab dari buku ini sampai sekarang. Udah selesai semuanya. Itu orang memberitahu bahwa ini loh, buku ini udah saya pelajarin 3 bab dulu, seperti itu. Sesuatu yang sudah terjadi, selesai, dan diberikan infonya ke si pendengar. Itu present perfect tense. Dan jangan lupa ada rumusnya, yaitu subject plus have atau has ya, plus juga verb ketiga dan objeknya. Ini kalau they, we, are, you menggunakannya have plus verb 3, kemudian he, she, it menggunakan has dan verb 3. Itu present perfect tense. Udah terjadi dan ingin diberitakan ke si pendengar. Oke, berikutnya adalah present perfect continuous tense. Ada 4 kata di sini, lumayan panjang ya. Dan teman-teman, ini adalah gabungan dari yang awal-awal bermain perfectnya, bermain juga dari continuousnya. Jadi gini artinya, sebuah kegiatan atau aktivitas ya yang udah dimulai dan masih berlangsung hingga saat ini. Jadi dalam artian dikasih tahu lagi bahwa itu tuh masih berlangsung, belum selesai. Jadi gini, I have been studying all morning. Ya, saya pun dari pagi sudah dan sedang belajar. Udah mulai dan terus berlanjut, terus berlangsung. Kalau yang ketiga contohnya adalah he has been driving for 5 hours. Itu orang sudah mengendarai sekitar 5 jam. Kalau secara bahasa sih diartikannya he has been driving for 5 hours. Dia sudah mengendarai selama 5 jam. Tapi secara tertulis mendetail, dia telah dan sedang mengendarai selama 5 jam. Jangan lupa ya, bermain subject, have atau has been plus verb ing, seperti itu. Oke teman-teman, itu mengenai bagian dari present. Dan sekarang kita akan lanjut lagi ke bagian yang berikutnya adalah bagian past, simple past. Seperti biasa, ini ada 4 anak-anaknya. Oke, next. Yang pertama adalah simple past tense. Nah teman-teman, simple past tense adalah sebuah kejadian yang udah selesai, yang udah tamat, tapi di masa yang udah lewat, di masa yang lalu. Ya, katakanlah begini, untuk yang past tense, walaupun terjadinya sejam yang lalu, dikatakan past tense. Sejam yang lalu, setengah jam, semenit pun yang lalu, ya dikatakannya past tense. Dan hanya bersifat melaporkan saja, memberitahu. For example, like semalam saya belajar 3 bab. Semalam atau tadi malam, ya sudah, I studied 3 sections of this book last night. Oh gitu. Jadi semalam loh saya belajar tentang buku apa gitu. For example, ada sekitar 3 pembahasan. Dan jangan lupa, bermain adalah subjek plus verb 2 semuanya ya, dan juga objeknya. Jadi dalam artian tidak ada kata-kata study, tapi yang ada adalah studied ditambahkan verb ed. Because study, studied, studied.
For example, like yang berikutnya number 2, I did half of the exercises before lunch. Ini sebelum saya makan siang nih, saya latihan dulu deh setengah atau separuh. Ya, I did, verb to nya bermain. Terus juga yang ketiganya, I drove 500 kilometers yesterday. Kemarin nih saya mengendarai 500 km. Waduh. Ya. Jadi jangan lupa bermain adalah verb to untuk dari konteks simple past tense. Okay, next, past continuous tense. Nah, teman-teman, di sini adalah sebuah kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau namun masih berlangsung. Yang pertama-tama, coba deh lihat dulu di bagian yang nomor 3. It was snowing at 10 a.m. yesterday. Dari konteks it was snowing at 10 a.m. yesterday, diberitahu bahwa kemarin itu sedang hujan salju jam 10. Kemarin itu turun salju jam 10. Jadi sebuah kegiatan yang namanya, wah, ada turun salju kemarin jam 10. Dan sedang terjadi, sedang berlangsung, tapi udah di masa yang lampau atau masa yang lalu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, juga ada format yang sedikit berbeda. Nah, lihat yang nomor 1. We were playing cards when she arrived. Dari nomor 1 di sini adalah sebuah konteks yang menyatakan bahwa ada dua kegiatan di sini. We were playing cards. Kita nih sedang bermain kartu. When she arrived, saat dia tiba. Dalam artian, teman-teman atau mungkin sebuah perkumpulan ya, sudah dan sedang bermain kartu saat orang ini, she di sini, tiba. Berarti yang duluan adalah yang we were playing cards, yang duluan action, yang duluan beragenda, kemudian disusul temannya datang. Juga yang kedua, he was sleeping when the phone rang. Itu orang sedang tertidur saat telepon berbunyi. Ya sudah, berarti ini orang tidur duluan dan tahu teleponnya bunyi. Dua kegiatan, he was sleeping, kemudian the phone rang. Itu untuk dari kajian past continuous tense. Oke, lanjut. Yang sekarang adalah past perfect tense. Action that was complete in the past either before another action took place or before a very precise moment. Sebuah kegiatan yang udah terjadi di masa lalu. Dan yang berikutnya lagi, bermunculan. Let's see, yang pertama, she arrived after we had played cards. Jadi, waktu kemarin ya kan, untuk mungkin minggu lalu, she arrived, dia sudah tiba setelah kita sudah bermain kartu. Terus juga yang berikutnya, he had slept a little before the phone rang. Dia orang sudah tertidur, dalam artian sudah tertidur sebentar ya, sebelum teleponnya bunyi. Ya, semuanya bermain ke bagian past, ke bentuk kedua, dan perfect, ke bentuk ketiga. Lihat yang bagian nomor 2-nya, he had slept. Ini adalah bagian dari konteks past perfect, dan the phone rang bagian dari konteks past tense. Jadi adanya sebuah gabungan antara past perfect dan past tense. Untuk yang awalnya adalah yang she arrived after we had played cards, juga sama ya. Di sini ada verb 2-nya, dan di sini verb had kemudian tambahkan verb ketiga. Campuran antara past dan perfect. Jangan lupa menggunakan dulu had, kemudian verb 3 dan object. Itu dari bagian past perfect tense. Okay, now past perfect continuous tense. Sebelum kita mengkaji teman-teman, sebelum kita mereview past perfect continuous tense, jangan lupa ya, untuk past adalah bentuk kedua, bentuk verb kedua. Perfect adalah bentuk dari verb ketiga, dan continuous adalah bentuk yang sedang berlangsung. Itu intinya. Pokoknya gini, continuous menggunakan ing. Perfect verb ketiganya
past bentuk kedua. Titik. Itu formulanya, itu acuannya. Action that had started had continued for some time and was still in progress either. Sebuah dua kegiatan ya yang dimulai dan sedang berlangsung tapi dalam keadaan masa yang udah lewat. For example, like saat kita telah bermain kartu, saat itu juga dia datang. We had been playing cards for 2 hours when she arrived. Seperti biasa ya, udah dan sedang bermain kartu kemarin-kemarin selama 2 jam dan kemudian dia tiba. Coba diperhatikan dulu teman-teman. Had been playing, ini dari formula past perfect continuous. Di sininya past perfect and then continuous. Had-nya lebih ke arah past, been-nya perfect, playing-nya continuous. Dan sininya tambahan lagi she arrived menjadi past tense. Past perfect continuous tense. Had semua jangan lupa ditaruh dulu. Had been playing, had been snowing, had been sleeping. Setelah had menggunakan been, kemudian ing, dan kemudian yang keduanya masukin lagi sebuah kalimat, cukup subjek dan verb keduanya. Ini formulanya. Subjek, had been, plus verb ing, kemudian objek. Itu bagian dari simple past perfect continuous tense. Oke, teman-teman, sekarang yang ketiga, konteks yang ketiga adalah namanya future. Dalam hal ini sebenarnya ada 4, tapi yang nomor 1 itu adalah perpecahan antara will dan to be, going to. Mari kita lihat one by one. Simple future yang menggunakan kata will. Teman-teman, jangan lupa ini hanya bersifat subjek, will plus verb 1. Setelah will wajib verb 1. Untuk yang future simple, yang pertama adalah untuk mengungkapkan sebuah kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Misalnya gini, it will probably rain tonight. Ntar malam kayaknya mau hujan deh. Ya, sebuah kemungkinan, sebuah prediksi bahwasanya ntar malam kayaknya mau hujan deh. Jadi it will probably rain tonight. Will jangan lupa plus verb 1 plus juga kata-kata probably yang mengatakan sebuah kemungkinan. Itu yang pertama ya, mengatakan yang namanya sebuah kemungkinan. Kalau yang kedua, dalam sebuah percakapan yang dikatakan bahwa ini bertujuan untuk membuat keputusan. For example, like, I'd love to see the town. Really? I will show you around. I will show you. Ya, sebuah kesepakatan kan. Saya pengen ini nih, ngeliat kota-kota. Bener nih. Yaudah yuk, saya akan tunjukkan Anda. Saya akan tunjukkan ke Anda. Ya, itu dari penggunaan kata will dari konteks simple future. Yang keduanya juga sama, simple future. Tapi teman-teman ingat, di sini merupakan sebuah kata yang ada sedikit variasi dari kata will sebelumnya menjadi di sini to be, going to. Diperhatiin sama aja, hanya dari variasi kata. Dan di sini menjadi to be plus going plus to plus verb 1. Let's see yang pertama. Look at those black clouds. It is going to rain any minute. Coba deh lihat awan hitam itu. Ini akan hujan in any minute. Jadi lebih mengarah kepada sebuah prediksi, sama kayak yang tadi ya, sebuah perkiraan dengan konteks dari kata yang berbeda dalam permainan tensesnya. Yang tadi kan will, yang sekarang to be, going to. It is going to rain. Kalau yang kedua adalah talking about decision or a plan you have made before the time speaking. Jadi gini, I know you want to see the town. I'm going to show you around. Saya tahu nih, Anda ingin ngelihat kota-kota. Oke, saya akan
beritahu ke Anda. Saya akan menunjukkan ke Anda. I am going to show you. Oke, saya akan show you. Menunjukkan ke Anda ya. It is simple future dari konteks to be, going to. Next, it is future continuous tense. Oke, teman-teman, jangan lupa aja dari kata future kita udah terpantek, kita udah termindset, kita udah teracu yang namanya wah will nih. Kalau future pakai will, kemudian continuous menggunakan ing. Semua tenses yang namanya continuous pasti pakai hurufnya ing pada verbnya. Ya sudah, future continuous tense, subject plus will ditambah dengan be teman-teman ya, dan juga tambah lagi plus verb ing. I will be playing, it will be raining, the time will be ending. Pokoknya ada kata-kata will-nya plus jangan lupa tambahkan be plus tambahkan lagi playing atau verb ing. For example like I will be playing tennis at 10 a.m. tomorrow. Ya deh, saya pengen bermain tenis besok jam 10 pagi. Jadi, it is often used in English as a way to talk about something happening at a given point in the future. Akan mengatakan sebuah nanti-nanti ini pasti akan terjadi. Nanti ini akan berlangsung. Seperti itu. Nanti, future continuous, sedang berlangsung. Future continuous tense. Nah, yang sekarang future perfect tense. Waduh, udah di bagian future, kemudian perfect ya kan. Jadi gini, future seperti biasa, jangan lupa menggunakan will-nya, kata-kata will di bagian future. Kemudian juga perfect-nya adalah, nah ini dia, have. Jangan lupa. Kemudian setelah have itu pasti ada verb ketiganya. Jadi subject plus will plus have plus verb 3. Sebuah kegiatan yang akan diselesaikan di masa yang akan datang. For example like yang pertama, they will have left for Dublin by this time tomorrow. Mereka akan meninggalkan Dublin. Dalam artian itu orang sedang ada di kawasan Dublin. Dan itu mau meninggalkan, dan itu mau cabut atau mau pergi dari kota itu. They will have left for Dublin by this time tomorrow. Setelah berrekreasi kemana-mana, setelah jalan-jalan kemana-mana, dia akan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Jadi they will have left for Dublin by this time tomorrow. Ini juga yang nomor 2, the film will have finished by midnight. Itu filmnya akan diselesaikan di tengah malam. Ya, will, have, kemudian verb ketiga. Berikutnya adalah yang bagian finalnya di bagian future menjadi future perfect continuous tense, teman-teman. Future perfect continuous tense. Ada future bermain, perfect bermain, continuous juga bermain di sini. Agak lumayan panjang untuk bagian future perfect continuous tense. Jadi kita lihat saja contohnya. They will have been flying to Texas for a few hours by this time tomorrow. Will bermain, have-nya bermain, been-nya bermain plus verb ing by this time tomorrow. Masukin aja sesuai dengan rumus jadinya. Number 2, the film will bermain, have bermain, been bermain, running. Semuanya dalam artian ke verb pertama, nggak ada verb kedua, verb ketiga. Will have, karena kenapa juga will ketemu dengan verb one ya. Will have been verb ing, itu formulanya. Future perfect continuous tense. Dan yang terakhir teman-teman, past future, masa lampau dan masa depan. Seperti apa ya? Coba kita lihat. Yang pertama, simple past future. Sesuatu yang terjadi di masa yang udah terjadi, masa lalu,
dan akan diperkirakan terjadi di masa yang akan datang menggunakan kata-kata would. For example, like yang nomor 2 ya, I knew Scarlett would make breakfast. Saya tahu deh, si Scarlett akan membuatkan sebuah sarapan. Kita bicara masalah yang namanya past, tapi dalam artian akan terjadi, mau terjadi. Kalau yang pertama, I told you he was going to come to the party. I told you, ini udah mengindikasikan past tense. Told, verb kedua. He was going to come to the party. Dia mau datang ke pesta. Dan was, betul, it is past tense. He was going to come to the party. Juga nomor yang keempat, he promised he would send a postcard from Peru. He would send. Dia udah menjanjikan, katakanlah ya. Dia udah menjanjikan bahwa he would send a postcard from Peru. Dia akan mengirim postcard dari Peru. Jadi subjek would, kemudian was, were, going to, plus object. Simple past future. Nah, berikutnya lagi adalah past future continuous. Teman-teman jangan lupa, this is past. This is pastinya bermain dengan kata-kata would. Itu pertamanya adalah past menjadi would. Buat past menjadi would dalam artian past would tambah dengan be. Itu udah satu kesatuan ya. Would be. Kemudian future tambahkan verb ing. Action in progress at a specific time in the future by using past view. Seperti biasa, kegiatan yang menunjukkan di masa yang akan datang, tapi menggunakan pandangan atau konteks dari past tense atau verb kedua. Nggak ada kata-kata pertama di sini. Will tidak ada, tapi bermain adalah would. Terus tambahkan be dan tambahkan ing. I would be attending the conference if I was in Jakarta. Jadi saya akan menghadiri konferensi kalau saya lagi ada di Jakarta. Ya, past tense, would-nya bermain. Future menggunakan ing. Would be attending. Would be having. Would be taking. Itu formulanya. Itu rumusnya. Past future continuous tense. Now, past future perfect tense. Jangan lupa, subject would, should, might, have, plus verb 3. Action yang akan diselesaikan di masa yang akan datang, tapi dalam pandangan dari verb kedua, pandangan dari masa lampau. Let's see. I would have had that car, but I prefer to save money. Saya pengen sih memiliki mobil itu. Saya lebih baik menabung saja. Ya, di sini bermain past would-nya, kemudian future-nya, kemudian perfect-nya adalah have had. Kita lihat yang keduanya. You should have received your refund by now. You should have received your refund right now. Yang ketiganya, he might have waited for his flight for hours. Pastnya might. Kemudian have waited, verb ketiga, for his flight for hours. Ya, past future perfect tense. Next, yang terakhirnya adalah past future perfect continuous tense. Ini yang finalnya, ini yang panjangnya. Let's see the example here. Yang pertama, if his visa had been approved, he would have been working abroad for a week. Let's see. Pastnya dan future-nya bermain would. Kemudian continuous been. Perfect-nya juga di sini bermain. Campuran antara past, future, perfect continuous. He would have been working. Yang keduanya adalah Jack and his family would have been living. Past, future, perfect continuous. Would, past, future juga.
have been perfect, tambahkan verb ing, have been living, would have been living, would have been doing ya. Udah ada kata-kata would, tambahkan have, verb pertama dari would ya, kemudian plus been, kemudian tambahkan ing, would have been doing dari kajian past, future, perfect, continuous. Setelah itu teman-teman masih semangat, masih seger, masih oke ya. Lanjut lagi, kita masuk ke bagian kajian passive voice. Passive voice merupakan untuk mengatakan dari si pelakunya yang melakukan. Untuk mengatakan bahwa apa sih yang terjadi pada sebuah objek atau seorang aktor. Mari kita lihat. Dalam artian passive voice digunakan untuk fokus ke actionnya, bukan ke bagian pelakunya. Fokus di perbuatan, fokus di kegiatan atau agenda. Yang pertama adalah my grandfather built a house. Di sini my grandfather berperan sebagai subjek, membangun sebuah rumah. Rumah sebagai objek itu dalam artian kalimat aktif. Iya, subjek kemudian predikat, subjek kemudian verb. Ayah membangun rumah, kalimat aktif. Juga yang lainnya kayak misalnya ayah membaca koran, ibu membuat kue, paman meminum teh, dan sebagainya. Nah, kalau untuk pasif berarti dibalik. Sekali lagi, untuk pasif berarti dibalik atau ditukar yang namanya objek menjadi subjeknya. Kita lihat, my grandfather built a house. Kakek membangun rumah. Ya sudah, langsung saja. Berarti rumah dibangun oleh kakek. Itu untuk yang contoh yang pertamanya ya. Dalam artian kakek bangun rumah, itu aktifnya. Pasifnya adalah rumah dibangun oleh kakek. Jadi rumah dibangun oleh kakek menggunakan kata-kata oleh atau by. Oke, let's see. Yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk dari konteks passive voice menggunakan rumusnya adalah to be plus verb ketiga. Itu jangan sampai dilupakan, to be dan plus verb ketiga. The first example, SB adalah somebody, seseorang. Somebody stole my bike. Seseorang mencuri sepeda saya. Kita kan nggak tahu kan, siapa sih seseorang itu, siapa sih yang dimaksud oleh orang itu, seseorang itu. Nah, sudah. Jadi dalam konteks somebody stole my bike menjadi my bike was stolen. Kita nggak perlu menggunakan by somebody ya, itu opsional, itu nggak wajib. Yang utama adalah udah ada subjeknya plus sudah ada predikat atau verbnya. Seseorang mencuri sepeda saya. Somebody stole my bike. Dalam awal kalimat nggak mungkin kalau tidak ada subjek. Makanya subjek anggap saja sebagai somebody. Itu untuk kalimat aktifnya. Pasifnya menjadi sepedaku sudah dicuri. Sepedaku dicuri. My bike was stolen. Udah benar. But it's okay lagi kalau menggunakan by somebody. Jadi itu lebih ke arah optional ya. Dan nomor keduanya adalah we made a mistake. Kita membuat kesalahan. Ya sudah, kesalahan telah dibuat oleh kita. We made a mistake, aktifnya. A mistake was made by us. Kesalahan udah kita buat nih. Seperti itu. Yang ketiganya adalah somebody wrote a letter. Aktifnya menjadi yang pasifnya adalah a letter was written by somebody. Untuk yang namanya aktif pasif, kalimat aktif dan pasif itu kembali kepada sebuah acuan rumusan. Rumusnya adalah rumus dari tenses, teman-teman. Tenses jadi di sini bermain kembali. Let's see. Yang pertama ada dari konteks past tense, past simple. Somebody cleaned this room yesterday.
Seseorang membersihkan ruangan ini kemarin. Ingat, ada kata-kata kemarin dan membersihkan dari kata kerjanya atau verbnya. Jangan lupa, jika konteksnya past tense, perubahan menjadi pasifnya adalah was dan were, kemudian verb ketiga. Jadi, this room was cleaned yesterday. Berikutnya lagi adalah simple future. Somebody will clean this room tomorrow. Untuk bagian dari aktifnya, jika pasifnya adalah this room will be cleaned tomorrow. Teman-teman lihat rumusannya. Dalam artian will dari konteks simple future, kemudian verb one dari konteks future, kalimat aktifnya pada konteks ini somebody will clean. Itu intinya. Tapi untuk bagian pasifnya adalah this room, ruangan ini akan dibersihkan besok. This room will be cleaned tomorrow. Pasifnya adalah will plus be plus past participle. Be plus verb ketiga. Will, be, verb ketiganya. Seperti itu ya. Simple future. Next, verb tenses bagian dari modal infinitive. Should, could, may, might. Kalau yang pertama, kalimat aktif itu mengatakan somebody should have cleaned this room. It belongs to modals ya, should-nya, kemudian have, kemudian verb ketiganya, dan ubahlah menjadi kalimat pasif yaitu this room should have been cleaned. Untuk dari bagian modalnya yaitu should-nya nggak berubah, sama. Setelah should masuk ke bagian have, setelah have jangan lupa tapi menggunakan been, dan terakhir menggunakan verb ketiganya. This room should have been cleaned, bentuk pasifnya. Oke, now aktif pasif ke bagian present perfect. Dari yang konteks aktif mengatakan bahwa have has verb participle. For example like this room looks nice. Somebody has cleaned this room. Teman-teman, coba perhatikan di kata bagian has dan clean. Has dan clean merupakan konteks dari bagian present dari kalimat aktif. Berhubung konteksnya pasif, ubahnya menjadi it has been cleaned. It has been cleaned by somebody juga boleh ya. Has-nya tetap turun, but jangan lupa menggunakan kalau ini been dan verb ketiganya clean. Itu bagian dari present perfect. Now past perfect. For example, untuk dari bagian aktifnya adalah somebody had cleaned this room. Kita bicara past tense dan past perfect. Pastnya bermain di bagian had, perfectnya di bagian ketiganya clean. Untuk dari kalimat aktif, somebody had cleaned this room. But pasifnya cukup tambahkan saja had, been, kemudian verb ketiganya. Jadi it had been cleaned. Ada perubahan di bagian been pada konteks bagian pasif. Had been cleaned by somebody. Next, present continuous. Sedang berlangsung saat ini, sedang terjadi saat ini. Somebody is cleaning this room at the moment. Seseorang sedang membersihkan ruangan ini. Untuk pasifnya adalah this room is being cleaned at the moment. Is-nya tetap bermain, tapi teman-teman ingat, setelah ing masukkan adalah kata being di sini. Dan verb ketiganya adalah clean. The room is being cleaned at the moment. Subjek, is-nya, being-nya, dan verb ketiganya. Present continuous. Kemudian past continuous, kalimat yang terjadi di masa lampau dan sedang berlanjut, past continuous. Somebody was cleaning, seseorang sedang membersihkan ruangan.
somebody was cleaning. Was cleaning. Untuk bagian dari pasifnya adalah hampir sama, tapi diubahlah saja menjadi being, tambahkan being ya, plus verb ketiganya, clean. This room was being clean when I arrived. Ruangan ini sedang dibersihkan, ya kan? Sedang dibersihkan. Sedangnya masuk ke bagian continuous, pas juga, dan dibersihkan bagian pasif, cleaned. Bukan clean tapi cleaned. Was being cleaned when I arrived. Past continuous. Nah, teman-teman, sekarang beberapa ada yang menekankan sebuah kalimat with two objects. For example, like Jane wrote a letter to Jack. Tuh, ada letter, ada Jack. Ini kan dua objectsnya. Atau mungkin ada yang mengatakan variasi Jane wrote Jack a letter. Yang pertama mengatakan Jane wrote a letter to Jack. Yang keduanya Jane wrote Jack a letter. Jadi teman-teman, untuk yang kalimat menggunakan dua objek, gini ceritanya. For example, like Jane wrote a letter to Jack. Ya sudah, a letter was written by Jane. Sebuah surat sudah tertulis oleh Jane. Dan yang keduanya, Jack udah ditulisin surat oleh si Jane. Jack was written a letter by Jack. Teman-teman lihat ada dua objek di sini dan please harus fokus ya. Jane wrote a letter to Jack. A letter was written by Jane. Itu verbs with two objects. For the second one, we gave the information to the police, or we gave the police the information. Teman-teman lihat di bagian objeknya. Yang pertama adalah we gave the information to the police. Kita memberikan informasi ke polisi, atau kita memberikan polisi sebuah informasi. Cara ubahnya adalah untuk bagian informationnya move dulu ke depan, the information. Kemudian lihat itu adalah bagian past tense. Jadi gave-nya bermain. Jadi gave mengarah kepada was. Was kemudian verb ketiganya. Jadi the information was given to the police. Itu yang pertamanya. Kalau yang keduanya, the police were given the information by us. Nah, untuk yang the police teman-teman, jangan lupa ini lebih mengarah kepada plural atau jamak. But the information here it is singular. Jangan sampai terkecoh antara was-nya dengan were-nya teman-teman ya. Police mengarah ke banyak, jadi were. Tidak ada the police was. The police were given the information. Atau mungkin the information was given to the police. Itu verbs with two objects. Next, verbs with two objects yang berikutnya adalah he told the story to the children, or he told the children the story. Kita bermain di bagian past tense. Dia menceritakan cerita ke anak-anak, atau dia menceritakan anak-anak sebuah cerita. Sama dengan yang sebelumnya. Let's see pengubahannya. The story was told to the children. The story masih turun, kemudian ubah menjadi was, kemudian bentuk ketiganya told to the children. Atau mungkin children were told the story. Anak-anak diceritakan sebuah cerita, atau cerita diceritakan ke anak-anak. Oke ya, it is talking about two objects dari kata kerja, verb with two objects. For now, it is about I don't like being. Jadi gini, I don't like people telling me what to do. Jadi gini, saya nggak suka orang-orang bilang ke saya tentang apa yang saya kerjakan, kayak diomongin gitu kan. Untuk yang pasifnya menjadi saya nggak suka sih diomongin apa yang saya lakukan. Jadi dalam artian verb ing menjadi being, verb ketiga doing atau seeing,
menjadi being plus verb ketiganya. Yang ke bawahnya ya. They don't like people asking them question. They don't like being asked question. Coba fokus dulu, perhatikan pelan-pelan. They don't like people asking them questions. Mereka tuh nggak suka orang-orang menanyakan pertanyaan. Pasifnya menjadi mereka nggak suka ditanyakan beberapa pertanyaan. Menanyakan, ditanyakan. Memberitahu, diberitahu. Oke. Yang bawahnya adalah menanyakan ya, asking menanyakan. Yang bawahnya lagi adalah ditanyakan. Itu yang bawahnya ya. Coba yang atasnya, bagian atasnya sini, telling dan being ya. Kalau yang telling, membicarakan. Kalau yang being, dibicarakan. Oke. Lagi nih, I remember somebody giving me a gift. I remember being given a gift. Saya ingat seseorang memberikan saya sebuah hadiah. Saya ingat diberikan hadiah oleh seseorang. Langsung aja, I remember somebody giving ya kan. I remember somebody langsung ketemu verb ing. Because nggak mungkin ada verb 2 dalam satu kalimat. Dalam artian, remember verb 1, keduanya adalah wajib verb ing. Jadi I remember somebody giving ya, me a gift. Jadi yang berikutnya adalah I remember being given. I remember masuk ke bagian verb ing, terus ketiga. Jadi verbnya ada banyak. Jadi verbnya ada banyak. I remember verb 1, being verb ing, given verb 3. Number 2 juga sama nih. Mr. Miller do not like people keeping him busy. Mr. Miller hates being kept busy. Get, the window was broken by some kids who were playing ball. The window got broken. 2 konteks, jendelanya dipecahi oleh anak-anak kecil yang sedang bermain bola. Jadi yang kedua dari bagian pasifnya adalah the window got broken. Rusak jendelanya. Dalam artian jendela dirusak. Jendela dirusak oleh anak-anak. Jendelanya dirusak. Yang keduanya adalah the glass was shattered by a baseball. The glass got shattered. Ted was stung by a bee while he was sitting in the garden. Ted was stung. Ted disengat. Was stung. Yang ini Ted got stung juga sama. Ted disengat. Ini berupa variasi dalam kalimat ya. Yang keduanya, I don't want these things to be damaged. Saya nggak mau benda-benda ini dihancurkan. Or you can use I don't want these things to get damaged. Boleh menggunakan be, boleh menggunakan get. It is said bla 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 bla. He said bla 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 bla. Jadi dalam artian berupa kalimat yang menggunakan katanya, ucapannya. For example like, it is said that he is 108 years old. Atau he is said to be 108 years old. Dalam artian, teman-teman, gunakanlah bantuan dari kata-kata di bawah ini. It is known, it is believed, it is expected. Jadi nggak cuma mengatakan said, tapi ini bentuk dari variasi kata-kata. It is known, it is thought, it is believed, expected, dan sebagainya ya. Next, it is said that bla bla bla. He is said to bla bla bla. Jen works very hard. It is said that Jen works 16 hours a day. Nah, ubahlah menjadi she is said to work bla 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 bla. Yang keduanya, the police are looking for the missing boy. It is believed that the boy was wearing blue shirt. He is believed to wear a blue shirt. Lihat di bagian bawahnya ini, dari kata he is believed, dia dipercaya mengenakan pakaian warna biru. Yang atasnya, si Jane mengatakan she is said to work. Dia bilang dia bekerja, bla 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 bla. Next, be atau to be supposed to. Sometimes be supposed to menjadi be said to.
Let's see yang pertama ya. Oke, yang pertama ada example. Let's go and see the film. It's supposed to be good. Ayo kita lihat film itu. Sepertinya bagus sih. Supposed to be very good. Nah, ya sudah. Untuk dari supposed to menjadi it is said to be very good. Itu yang pertama ya. Yang keduanya adalah sometimes to be supposed to sama dengan atau mengartikan to be planned, to be arranged, or to be expected. Jadi berikutnya, you were supposed to clean the window, didn't you? Anda diharapkan ya untuk membersihkan jendela. Seperti itu. You were supposed to, diharapkan, diberitahukan. Kalimat pasif. You were supposed to. Terakhir, not to be supposed to. Jadi pergantian ya. Tadi kan supposed to diharapkan, tapi sekarang nggak diharapkan. For example, like yang pertama, you are not supposed to park your car here. It is private parking only. Anda tidak diperkenankan, diharapkan untuk memarkirkan mobil Anda di sini. Yang keduanya, the policeman was not supposed to yell. It is the policeman ya, bukan the police. The police banyak, plural. Kalau the policeman satu. The policeman was not supposed to yell. Polisi tidak diperbolehkan untuk berteriak. Jangan lupa teman-teman, untuk yang kalimat pasif menggunakan kalimat yang dimulai dengan kata-kata di. Kalau yang aktif itu kalimat yang menggunakan memulai, meminum, mengendarai, membaca. Kalau pasif dimulai, diminum, digunakan dan sebagainya. Oke, cukup sekian semuanya tenses dan aktif pasif. Thank you for this moment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.